Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, terima kasih sudah setia menonton video-video dari Architecture Stories. Kami berkomitmen untuk terus memberikan informasi dunia arsitektur kepada Anda. Dan video kali ini, Architecture Stories akan membahas tentang arsitektur Masjid Nabawi. Masjid Nabawi terletak di pusat kota Madinah, Saudi Arabia. Adalah salah satu dari 3 masjid penting bagi umat Islam, yaitu Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Dibangun dan diarsiteki langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW tepat pada awal hijrah tahun 632 Masehi. Masjid Nabawi terletak tepat di samping rumah Rasulullah. Masjid ini dibangun di atas tanah yang dibeli Rasulullah dari seorang Bani Najjar yang bernama As'ad bin Zurarah. Pembangunan awal Masjid Nabawi membutuhkan waktu selama 12 hari. Pada saat itu, panjang masjid adalah 70 hasta dan lebarnya 60 hasta, atau setara dengan panjangnya 35 meter dan lebarnya 30 meter. Kita akan sulit membayangkan keadaannya apabila melihat bangunannya yang megah saat ini. Dahulu, lantai masjid hanya terbuat dari tanah berbatu, atapnya terbuat dari pelepah kurma, dan hanya terdapat 3 pintu. Pada proses pembangunan ini, Rasulullah mengutamakan orang-orang ahli bangunan pada saat itu yang berasal dari Yamamah, sebuah daerah berjarak lebih dari 800 km di timur kota Madinah. Pada tahun 7 Hijriah, jumlah umat Islam semakin banyak dan masjid menjadi semakin penuh. Rasulullah pun mengambil kebijakan untuk memperluas Masjid Nabawi. Beliau menambahkan masing-masing 20 hasta untuk panjang dan 20 hasta untuk lebar. Utsman bin Affan adalah orang yang menanggung biaya pembebasan tanah untuk perluasan masjid pada saat itu. Sepeninggal Rasulullah SAW, Masjid Nabawi terus diperluas oleh sahabat dan penerus beliau. Masjid ini juga mengalami renovasi pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah. Kemudian renovasi dilakukan juga pada Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah pada tahun 29 Hijriah. Perbaikan terhadap Masjid Nabawi juga dilakukan pada zaman pemerintah Khalifah Walid bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah. Umar bin Abdul Aziz yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Madinah Al-Munawwarah memerintahkan pembangunan kembali Masjid Nabawi. Dalam kesempatan itu, Umar bin Abdul Aziz menambahkan mihrab di bagian dalam. Ini merupakan mihrab pertama yang digunakan pada interior masjid. Saat itu, mihrab dibuat berbentuk ceruk pada dinding dan berfungsi sebagai penanda arah kiblat. Selain itu, ia juga membangun 4 menara dan membuat 20 pintu masuk. Proyek pemugaran dan perluasan tersebut selesai pada tahun 91 Hijriah atau 711 Masehi. Pada tahun 1909, Masjid Nabawi menjadi satu-satunya tempat yang sudah terdapat listrik di seluruh Jazirah Arab. Di zaman modern, Raja Abdul Aziz dari Kerajaan Arab Saudi memperluas masjid ini menjadi 6.042 meter persegi pada tahun 1372 Hijriah.
Perluasan ini kemudian dilanjutkan oleh penerusnya Raja Fahad. Pada bulan Safar 1405 Hijriah atau November 1984 Masehi, beliau meletakkan batu pertama proyek perluasan Masjid Nabawi yang paling signifikan dan termegah sepanjang sejarah. Setelah sempat tertunda 1 tahun, pada Muharram 1406 Hijriah atau Oktober 1985, dimulailah proyek besar ini dengan dibangunnya masjid baru seluas 82.000 meter persegi yang mengitari dan menyatu dengan bangunan yang sudah ada. Pada bulan Agustus tahun 2011, Raja Abdullah bin Abdul Aziz secara resmi mengucurkan dana lagi sebesar 40 miliar real Saudi atau setara 92 triliun untuk perluasan area Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mahmud Bodo-Ras adalah arsitek di balik renovasi megah ini. Ras adalah seorang mu'alaf kelahiran Jerman tahun 1943. Ia dikenal memiliki spesialisasi di bidang arsitektur bangunan struktur ringan, membran, dan lighting. Pada tahun 1980, Ras mendirikan perusahaan yang diberi nama SL Ras dan bermarkas di Leinfelden, Jerman. Ras ditunjuk langsung oleh Kerajaan Arab Saudi saat dipimpin oleh Raja Fahad pada tahun 1984. Dan ditugasi mengawal pembangunan Masjid Nabawi serta Masjidil Haram hingga saat ini. Proyek-proyek yang Ras tangani dari penunjukan ini adalah perencanaan sistem pencahayaan spektakuler, 27 kubah bergerak atau moving dome, serta payung raksasa atau giant umbrella yang ada di Masjid Nabawi. Selain itu, ia juga merencanakan tent cities untuk pemondokan haji di Mina, tangga akses masuk ke dalam Ka'bah, Makom Ibrahim, dan yang terakhir adalah Mekah Clock Tower yang menjadi salah satu landmark baru bagi muslim di seluruh dunia. Sejak saat itu, nama Mahmud Bodo-Ras sering disebut sebagai arsiteknya Allah karena kontribusinya yang sangat luar biasa terhadap kenyamanan, kemegahan, dan keindahan di dua masjid suci kebanggaan umat Islam, yaitu Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah. Demikian informasi tentang arsitektur Masjid Nabawi kali ini. Semoga mampu memberikan inspirasi bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika Anda tidak suka. Tulis kritik dan saran di kolom komentar agar kami dapat membuat video dan informasi arsitektur lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.